Monggo bisa dimulai Pak Fajar, bisa dipandu. Kami ulangi. Selamat malam Bapak Ibu semua. Kali ini kita akan membahas pemaparan selanjutnya dari Bapak Pradit. Perkenalkan, saya Ahmad Fajar Kurniawan yang akan membantu acara ini. Bapak Fajar untuk pembukaannya. Saya di sini sebagai moderator. Ingin sedikit sikat kita, yaitu Bapak Pradit Kusbudantara. Beliau adalah salah satu beliau lulusan dari Universitas di Surabaya. Di Surabaya. Mendapat predikat umlaut dan mendapat prestasi di bidang banyak meraih prestasi di bidang akademik. Beliau sebagai dan beliau dalam melaksanakan bimbingan pada anak. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung lempar ke saudara Pradit Kusbudantara dengan materi pemanfaatan kotoran kambing untuk pupuk yang bermanfaat. Saudara Pradit Kusbudantara, waktu dan tempat dipersilakan. Pun dadak mokok-mokok ke barang ora ngerti rumah aku nak rampung barang padahal iki tak gawe keri. Udah jauh banget sih. Ya terima kasih pembukaan. Ya terima kasih atau Bapak Fajar Kurniawan. Saya di sini selaku moderator. Kita Bapak Pradit Kusbudantara sebagai presenter. Adalah lulusan salah satu universitas ternama di Surabaya. Baru berkata di angkatannya terbaik tapi di angkatannya. Beliau mengajar di SMK Muhammadiyah Bandungan sebagai guru BK. Beliau juga banyak meraih prestasi di bidang akademik maupun non akademik, walaupun beliau jurusan BK. Itu tadi sedikit pemaparan saya tentang Bapak Pradit Kusbudantara. Dan untuk selanjutnya akan saya lempar kepada Bapak Pradit Kusbudantara untuk menyampaikan materinya, yaitu tentang pemanfaatan kotoran kambing untuk pupuk yang bermanfaat. Dari saya sekian, saya lempar ke saudara Bapak Pradit. Sudah tempat saya persilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tuh ini. Saja saya akan menyampaikan mungkin sedikit informasi atau ilmu yang mungkin bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, berdasarkan dari pengalaman saya pribadi bahwa sebelumnya melihara atau berternak kambing, yaitu kambing Betawa. Jadi saya akan menyampaikan sedikit pengalaman dan apa yang pernah saya alami ketika saya berternak tersebut. Jadi latar belakangnya adalah untuk berternak sendiri itu ada berbagai macam atau berbagai cara apa? Cara memanfaatkannya. Jelas ketika kita membicarakan ternak, mungkin kita akan membahas atau
mengetahui pembreedingan atau pembibitan. Nah, selain dari breeding atau pembibitan tersebut, salah satunya yang bisa dimanfaatkan adalah kotoran atau limbah dari ternak tersebut. Apakah mau digunakan untuk biogas mungkin, atau pupuk, atau yang lainnya. Untuk kotoran tersebut ada berbagai cara pemanfaatan atau pengolahan. Itu nanti seperti saya sampaikan cara pengelolaan atau pemanfaatan limbah atau kotoran dari kambing. Nah, mungkin saya share dulu ya untuk materi. Nah, mohon maaf sebelumnya ini saya untuk materinya mengambil Gundel di internet. Nah, jadi nanti mungkin akan saya langsung ke internet saja. Google. Gundel Nah, di sini banyak sekali Bapak Ibu apa namanya teknik atau cara-cara pemanfaatan kotoran atau limbah dari kotoran kambing tersebut. Nah, mungkin saya ambil salah satu blog atau salah satu dari berbagai macam link tersebut. Mungkin nanti akan kita kupas satu persatu dan akan saya kaitkan dengan apa yang pernah saya alami waktu itu waktu memelihara atau berternak kambing. Mungkin ini saya sebelumnya kelihatan ya layar saya. Ya, kelihatan. Oh, oke. Nah, mungkin nanti ada narasi atau dari penulis. Kita bahas sekilas populasi kambing dan jumlah kotoran, gambarannya saja. Ini pernah saya alami ketika saya memelihara kambing. Kita belajar untuk mengira-ira atau mengandai-andai. Nah, di sini penulis mengatakan bahwa jika memelihara satu ekor saja, maka kotoran padatan bisa menghasilkan 1-2 kilo per hari. Nah, belum lagi yang dimaksud dengan padatan yaitu mungkin kalau orang Jawa itu mengatakan mendil itu yang dimaksud dengan kotoran padat. Nah, di sini juga penulis mengatakan bahwa urin dan sisa pakan jumlahnya bisa lebih dari 2 kilogram per hari. Urin bisa mencapai 1 liter per hari tergantung berat tersebut. Nah, di sini menurut pengalaman saya pribadi bahwa pemanfaatan kotoran kambing tersebut ada 3. Nah, sama seperti yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama yaitu kotoran padat, yang kedua adalah urin, dan yang ketiga adalah sisa-sisa atau bekas dari pakan kambing tersebut. Bisa digambarkan saja ketika kita mempunyai 1 ekor kambing, dalam perharinya itu menghasilkan kotoran, misalkan saya globalkan saja untuk padat dan
urin dan bekas pakan tersebut rata-rata per hari satu ekor kambing adalah 4 kilogram. Karena seperti itu, misal kita memelihara 10 kambing, maka kotoran yang dihasilkan per harinya yaitu 40 kilogram per hari, karena jumlah kotoran satu kambing dikalikan berat atau hasil dari kotoran tersebut. 4 kali 10 adalah 40. Nah, di sini untuk kandungannya, nah ini kita membahas tentang kandungan dari kotoran kambing tersebut. Ini sangat bagus sekali dijelaskan bahwa kotoran kambing mengandung unsur hara yang relatif tinggi, apalagi kotoran padat, kencing atau urin, dan sisa pakan dan alas tidur. Nah, di sini mungkin penulis sudah sangat ahli ya untuk meneliti kandungan kotoran kambing. Bahkan saya dulu belum sampai sini untuk menganalisisnya, hanya kita langsung praktek atau kita langsung testimoni, katakanlah seperti itu. Karena apa? Dari sekian banyak pupuk atau pupuk yang dihasilkan dari ayam, sapi, atau ternak-ternak yang lain, kebanyakan petani, kebanyakan para khususnya pengguna pupuk itu cenderung lebih memilih untuk menggunakan pupuk kandang kambing, yaitu kotoran kambing. Nah, entah hasilnya memuaskan atau apa, tapi nyatanya di sini penulis menyatakan bahwa unsur-unsur yang ada di dalam yang betul sangat baik. Buktikan bahwa testimoni tersebut atau dari pendapat petani tersebut lebih memilih untuk menggunakan pupuk kotoran kambing. Mungkin dari layar Bapak Ibu sudah sangat jelas ya, mereka mengamati per hari dan sebagainya. Karena itu silakan saya bukan harus tentang referensinya, yaitu kita lihat atau kita baca pada lab tersebut. Nah, itu mungkin perbandingannya ya, perbandingan senyawa, pokoknya dan sebagainya ada di tabel tersebut. Nah, ini yang menarik, kotoran kambing versus atau VS pupuk urea dan SP36. Nah, dulu sering sekali dibanding-bandingkan dengan pupuk urea waktu itu. Menjadi seorang peternak, katakanlah seperti itu. Nah, ini mungkin sudah sangat jelas. Hitung-hitungannya, kalau saya mungkin sifatnya ya testimoni atau menurut pendapat kami. Penulis ini sudah mengkalkulasikan dengan angka. Nah, ini kalau dulu saya belum sampai. Nah, itu pelajaran juga buat saya, ada ilmu tambahan untuk saya. Hitung-hitungan tersebut nanti bisa saya share linknya untuk
barangkali bapak ibu semua nanti akan tertarik memelihara. Dunia itu bukan sifat tidak untuk kotoran kambing tersebut itu bahan kimia alias ini. Nah ini kita lihat pada tabel ini nanti silahkan bapak ibu buka sendiri untuk linknya. Saat ini secara singkat nanti akan di atau saya share untuk pengalaman saya untuknya. Pertama mungkin nanti kita cari ya untuk beberapa manfaat dari kotoran kambing sebagai pupuk organik. Nah ini sangat cocok untuk tanaman-tanaman yang sifatnya organik, tidak menggunakan pupuk atau bahan-bahan kimia. Ini sudah jelas sekali poin-poinnya, nanti bisa dipelajari. Nah, untuk kotoran kambing diolah dulu sebelum digunakan. Betul sekali yang dikatakan oleh penulis bahwa tidak langsung begitu saja, begitu pupuk terkumpul lalu langsung digunakan, tidak. Nah, di sini memang ada caranya untuk mengolah kotoran kambing itu sehingga siap jadi atau diaplikasikan ke kotoran atau ke tanaman. Nah, mungkin bisa dilihat itu ya sekali ya. Nah, caranya ini nanti kita samakan dengan cara biasa saya lakukan. Nah ini mungkin yang dimaksud dengan bantuan. Nah ini bantuan mikroba. Nah waktu saya mengolah kotoran kambing itu, kalau saya yang biasa gunakan adalah dengan menggunakan tetes tebu. Bagaimana dengan tetes tebu tersebut nantinya akan memfermentasikan kotoran-kotoran sehingga layak untuk digunakan menjadi pupuk. Mungkin ini salah satu upaya untuk memanfaatkan atau menjadikan kotoran menjadi pupuk. Nah ini nanti kita bahas ke pengalaman saya. Nah ini sehingga proses pengomposan atau perombakan kotoran ternak menjadi lebih cepat. Nah betul sekali, dengan cara mencampurkan dengan yang saya gunakan yaitu tetes tebu akan mempercepat perubahan pengomposan kotoran tersebut.
bisa didata ini Bapak Ibu. Nah, ini syarat-syaratnya untuk mungkin nanti kita ke kandangnya, mungkin ini cenderung ke kandangnya, mulai dari pemukiman, terus pokoknya harus lantai, semen dan sebagainya, dibuat kotak-kotak. Nah ini nanti akan saya share mungkin. Nah ini cepat sekali ini untuk informasi bagi pemula, katakanlah seperti itu. Nah, ini alat-alatnya mungkin sangat sederhana, ada cangkul, prop atau sekop nanti untuk mengambil tangannya. Halo, tes. Nah ini cara pengolahannya tadi, mungkin nanti bisa dipelajari Bapak Ibu. Saya kira ini penulis sangat lengkap ya untuk cara-cara atau pengertian dari limbah kambing atau kotoran kambing. Kita lihat nanti untuk mungkin langsung saja saya akan share pengalaman ketika saya berternak kambing. Nah, jadi begini Bapak Ibu, untuk berternak kambing itu ada yang harus ditentukan, dalam arti apa yang akan kita ternak, jenis kambing apa yang akan kita ternak. Nah, mungkin setahu saya yang biasanya diternak dan dimanfaatkan, yang pertama mungkin nanti ada kambing gembel kalau di daerah saya, yaitu kambing yang bulunya lebat dan teksturnya keriting. Lalu ada kambing Jawa yang sekilas mungkin mirip dengan domba yang ada di daerah Jawa Barat sana, dan selanjutnya ada kambing Etawa. Nah, yang saya jalankan atau yang saya ternak saat ini adalah kambing jenis Etawa. Nah, dimana jenis kambing ini mungkin saya dulu juga sangat awam ketika apa itu kambing Etawa. Selanjutnya saya pelajari bahwasanya untuk perawatan dan pakan sendiri hampir mirip, bahkan mirip sekali dengan kambing-kambing pada umumnya. Nah, mindset orang-orang atau mindset pemula, dalam arti yang belum tahu lah seperti itu, untuk Etawa sendiri rumit dalam perawatan. Nah, mungkin terpikirkan hal tersebut oleh Bapak Ibu semua. Nah, terpatahkan buktinya bahwa kambing Etawa tersebut untuk pakannya sendiri cenderung hampir sama, bahkan sama dengan pakan kambing-kambing yang lainnya. Misalkan untuk kambing Jawa memakan rumput yang ada di bawah, maka begitu pula dengan kambing Etawa, persis sekali, namun hanya berbeda dengan porsinya. Nah, perlu digarisbawahi bahwa kambing Etawa mempunyai porsi 1:2, 2 untuk rumput yang ada di bawah, dalam arti rumput liar kebun,
Dan yang satunya adalah daun atau daun-daun pohon-pohon, misalkan pohon ketela, misalkan ada lagi daun pisang, daun nangka, itu wajib kita campurkan. Dalam arti apa? Agar untuk selera makan kambing tersebut bisa bagus, dalam arti seperti itu. Nah, untuk pemanfaatannya sendiri, kambing etawa selain diambil mungkin kotorannya seperti kambing umumnya, dan untuk etawa sendiri bisa cek. Ya, lanjutkan Pak Pradit. Oke. Untuk selanjutnya bisa dimanfaatkan susunya. Nah, ini persepsi orang-orang adalah kambing etawa hanya menghasilkan susu. Tidak demikian yang saya alami. Kambing etawa itu adalah kambing spesial. Karena apa? Selain diambil susunya dan untuk kotorannya, kambing etawa juga ada seni atau nilai jual yang tinggi. Dari nilai jual itu terdapat mungkin kriteria dari kambing tersebut. Jelas sekali bahwa untuk kambing etawa itu berdasarkan yang saya alami tadi, ada unsur perniannya, nanti mungkin posturnya, bentuk tubuhnya, bentuk tanduknya mungkin, dan yang paling istimewa adalah bentuk telinga atau ukuran telinganya. Dibandingkan dengan kambing-kambing lain, jelas sekali sangat berbeda bahwa kambing etawa mempunyai telinga yang lebih panjang dan lebih kecil dibandingkan dengan kambing-kambing yang lain. Pengalaman saya ketika beternak kambing etawa, ada suatu pagelaran, kalau di Garut atau di Jawa Barat ada adu domba atau mengadu domba. Kalau di tempat saya atau di kalangan peternak etawa itu ada kontes kambing etawa, dimana kontes tersebut jelas sekali diikuti khusus hanya kambing etawa. Nah, dimana penilaiannya meliputi demikian tadi presentasi dari Bapak Pradit tentang manfaat kotoran kambing untuk pupuk yang bermanfaat. Silakan kalau atau mungkin ada yang mau bertanya, silakan saya itu. Ya, monggo untuk Pak Fajar. Di sini saya suaranya kurang jelas, Pak. Di sini saya akan menanyakan tentang pengolahannya. Dari pengolahannya itu dari proses pengolahannya kapan siap untuk digunakan pada tanaman. Jadi misalkan pengolahannya secara kita ambil dari yang tradisional, itu pengolahannya berapa hari atau 1 minggu kah atau 1 bulan kah
untuk siap digunakan pada tanaman. Begitu juga yang mungkin dengan menggunakan mesin. Silakan. Oke. Mungkin saya jawab ya Bu ya, langsung saja. Iya, monggo. Pengalaman saya itu menggunakan tradisional, dalam arti kita masih sangat tergantung dengan fermentasi atau pengkomposan. Nah, di sini menurut penulis atau menurut link yang saya baca itu paling cepat itu kurang lebih 1 bulan. Nah, sama Bu, ketika saya menggunakan proses pengomposan secara alami atau secara tradisional itu jangka waktunya 1 bulan, karena tidak serta-merta pupuk tersebut langsung digunakan ke tanaman. Butuh proses, butuh fermentasi dengan melibatkan atau menggunakan, yang saya gunakan itu adalah, kalau di tempat saya itu sari tebu, atau kalau di sini mungkin mikroorganisme. Nah, itu mungkin hampir sama. Nah, itu caranya itu, kalau yang kotoran padat atau mendel itu tadi 2, sedangkan untuk yang urin itu 1, dan yang sisa-sisa pakan itu mungkin perbandingannya 2 lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kita untuk cari tebu atau tetes tebunya itu menyesuaikan Pak, ketika Bapak ada 1 karung, nah kita dikira-kira saja membutuhkan berapa mili atau berapa liter tetes tebu tersebut, tergantung kebutuhan. Jadi tidak dipatok harus 1 liter atau berapa liter tetes tebu tersebut, tergantung medianya, dalam arti banyak sedikitnya pupuk atau kotoran tersebut. Nah, mungkin kalau jangka waktunya hampir sama ya, bahkan sama dengan penulis, yaitu 1 bulan Pak, seperti itu. Untuk dengan mesin kok saya belum pernah, jadi saya tetap menggunakan proses alami atau tradisional, seperti itu Pak. Cek. Ya, ini langsung dijawab ya. Pertanyaan dari Pak Fajar. Ya. Yang pertanyaan selanjutnya mungkin bisa lewat. Oh ya, ini ada dari Ibu. Oh ya, ini ada dari Ibu. Oh, tidak ada ya ternyata. Oh, tidak ada ya ternyata. Ya, silakan untuk Pak Fajar dibacakan kesimpulannya sebelum. Maaf, Radit, untuk Pak Radit dibacakan kesimpulannya. Oh, oke. Untuk kesimpulan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa dapat disimpulkan bahwa pupuk kandang, terutama untuk pemanfaatannya dan tingkat keefektifan dalam media tanaman, dalam arti untuk pupuk seperti itu, untuk pupuk atau kotoran kambing itu sangat lebih dianjurkan, karena minim akan bahan kimia dan menjadikan tanaman Bapak Ibu ini lebih subur
tanahnya lebih gembur dan hasilnya pun akan sesuai dengan yang diharapkan. Insya Allah seperti itu. Cukup jelas sekali ya kesimpulannya bahwa sangat dianjurkan menggunakan pupuk kandang jenis kambing seperti itu. Ya, terima kasih. Demikian Demikian tadi pembacaan simpulan dan pembacaan materi Pak Pradit. Untuk selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih dan semoga selanjutnya saya lemparkan bosnya, yaitu Bapak Ahmad Fajar Kurniawan. Saya mohon maaf apabila dalam menjadi moderator kurangan. Saya cukup sekian. Terima kasih dan ke saudara Bapak Ahmad Fajar Kurniawan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian pemaparan dari Bapak Pradit tentang penggunaan pupuk dari kotoran kambing. Ya, semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih. Ya, saya tutup sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.